Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudariku, semoga Allah SWT menjaga dan berikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pagi hari ini adalah kesempatan terakhir buat kami, buat saya, untuk menyampaikan tentang 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Di pertemuan pertama kita telah menjelaskan tentang urgensi pentingnya kita untuk mensucikan jiwa, ya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian masih ingat apa pentingnya dan apa yang mengharuskan kita untuk kita harus mensucikan jiwa dan membersihkan hati kita, ya. Kemudian pertemuan kedua kita telah membahas tentang kaidah, ya, yang pertama dan yang kedua, ya. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan pondasi dalam mensucikan jiwa, ya. Karena kesyirikan adalah penyebab utama hati itu kotor, ya, dan syirik itu ada yang besar dan kecil. Kemudian yang kedua, kita telah sampaikan bahwasanya berdoa, doa adalah kunci pembuka kita untuk dapat mensucikan jiwa kita, yaitu dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesucian jiwa itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan bahwasanya kita jadikan Al-Qur'an itu adalah sumber pedoman hidup kita. Kita jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman yang kita pahami, yang kita tadabur, yang kita renungi dan kita amalkan. Apa saja di dalam Al-Qur'an, ajaran-ajarannya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larang-larangannya kita amalkan, gitu. Maka kita harus belajar bagaimana bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, ya, belajar bahasa Arab misalnya, belajar tafsirnya misalnya, ya, mendengarkan kajian-kajian tafsir. Mari kita berikan perhatian terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, yang ketiga dan keempat kita sampaikan di pertemuan ketiga kemarin, ya, yaitu menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi suri teladan kita dalam segala hal. Itu menjadi kaidah dalam mensucikan jiwa. Kenapa kita jadikan Rasulullah teladan itu menjadi cara mensucikan jiwa? Karena dengan kita meneladani Rasulullah dalam ibadahnya, akhlaknya beliau, maka kita akan menjadikan Rasulullah itu menjadi timbangan kita. Misalnya ketika kita berhadapan dengan manusia yang menyakiti kita misalnya, kita jadikan timbangan. Seandainya Rasulullah SAW mengalami hal demikian, apa yang akan Rasulullah lakukan? Apakah beliau marah-marah? Apakah beliau akan melakukan ini dan itu? Nah, kita harus menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi suri teladan kita dalam segala hal, segala perilaku dan perbuatan kita, gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan, kita pikir terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang beliau
lakukan gitu. Sehingga dengan seperti itu kita akan senantiasa bermuhasabah, senantiasa akan memperbaiki diri kita. Kemudian yang selanjutnya, yang pertemuan keempat kemarin kita jelaskan tentang ayat ya yang dibaca oleh Ustaz Syafiq hafizahullah dalam imam, ketika beliau imam, yang pada intinya bahwasanya orang yang mensucikan jiwa atau orang yang menjadi penduduk surga, ciri-cirinya adalah orang yang menyelisih hawa nafsunya, ya, menyelisih syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian yang ke pertemuan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan di kaidah ke-5 sampai ke-10 yang akan saya bacakan poinnya saja, yang tidak akan saya panjang lebar. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kaidah kelima adalah bahwasanya mensucikan jiwa itu terdiri dari 2 step, 2 tahap. Yang pertama adalah takhliyah, yaitu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, jiwa kita dari kotoran-kotoran berupa dosa, maksiat, ya. Itu pertama. Jadi kita bersihkan dulu nih hati. Hati itu mudah kotor dengan kotoran-kotoran yang kita lakukan sendiri, yaitu dengan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat kita. Dan ini kita harus bersihkan terlebih dahulu hati kita. Kemudian setelah hati itu bersih, maka kita tingkatkan, ya. Kemudian tingkatkan kualitas hati kita, kesucian jiwa kita dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan amalan soleh. Nah, ya ini 2 hal. Jadi kita membersihkan hati kita yang kotor dan kita meningkatkan kualitasnya dengan ketaatan-ketaatan. Nah, seseorang tidak bisa melakukan banyak ketaatan tatkala hatinya kotor. Kenapa kita malas berbuat ketaatan? Kenapa kita mudah berbuat maksiat? Itu karena hati kotor yang tidak kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Tentu dengan kita bertobat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, yang kaidah keenam, bahwasanya kita harus menutup celah-celah yang akan mengantarkan kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan, gitu, dan menjauhkan kita dari melakukan ketaatan. Karena ketika seseorang berbuat maksiat itu tentu ada sebab-sebab, tentu ada sarana-sarana yang kita lalui terlebih dahulu, dan ini yang kita harus tutup, gitu. Misalnya di dalam ayat Allah SWT berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Allah SWT menyuruh, memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita. Nah, menjaga kemaluan ini disebutkan yang kedua, dan yang pertama Allah sebutkan menjaga pandangan. Kenapa Allah menyebutkan menjaga pandangan? Itu karena pandangan itu, kata para ulama, kata Abu Hayyan Al-Andalusi, Quddima ghaddul basar ala hifdil farj li'anna an-nadhar bariduz zina. Karena pandangan itu adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada zina. Begitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, hal-hal lain, misalnya maksiat apa? Misalnya ghibah, ngibahin orang misalnya. Celahnya apa nih? Biasanya kumpul-kumpul, ngomongin orang. Nah, ketika sudah kayak seperti itu, misalnya langsung pergi misalnya, atau langsung bilang ke orang-orang sekitar, jangan ngomongin orang. Dan yang lainnya, misalnya celah untuk zina mata misalnya, dengan HP kita misalnya. Maka gimana cara menutupinya? Nah, kita kurangi scrolling misalnya, ya. Kurangi untuk tidak membuka hal-hal yang mengantarkan kita kepada ke sana. Ya. Maka perbanyak baca Quran misalnya, Bapak Ibu, ya. Kemudian maka kata Syekh di sini, penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fayam bagi al-abd an yakuna aqilan kayisan fayas'alullaha as-sabra wan najah. Sebaiknya seorang muslim itu harus cerdas, gitu ya, harus berakal untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kesabaran. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di zaman yang banyak sekali cara, wasilah, sarana untuk kita ini berbuat ketaatan dan juga berbuat kemaksiatan. Kalau kita nggak berhati-hati, kalau kita tidak pintar
maka agama kita yang tergadaikan, agama kita yang akan bermasalah ketika kita bermudah-mudahan, ya, terutama dengan HP ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus menjaga agama kita dengan menutup celah-celah yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan dan yang membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, yaitu senantiasa mengingat kematian dan senantiasa mengingat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang senantiasa menjadikan kita motivasi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang merasa punya iman, maka dia harusnya merasa terpanggil ketika Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu sekalian, radhiyallahu anhu, ketika Allah memanggil kita dengan kata-kata iman, maka berikan pendengaran kita, berikan hati kita, karena apa yang Allah sampaikan setelah itu berarti penting. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Maka konsekuensinya apa? Kalau ada orang yang beriman, maka dia harus amalkan apa yang Allah katakan tadi. Nah, kemudian yang kedua, semakin tinggi iman seseorang dan maka dia akan semakin bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan setelah itu. Coba Bapak Ibu baca Al-Quran, cari firman Allah SWT yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu Allah bilang apa? Ya, maka Bapak Ibu perhatikan apa yang Allah firmankan setelah itu. Nah, kadar kita tidak bisa mengamalkan ayat tersebut sesuai dengan kadar keimanan kita. Kita bisa timbang diri kita sendiri. Sejauh mana keimanan kita? Jika kita masih malas-malasan, jika kita masih berat melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, berarti ada masalah dengan keimanan kita masing-masing. Nah, di ayat tadi Allah merintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan sehendaknya jiwa itu, kita masing-masing ini yang memiliki jiwa itu melihat apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Nah, ini kata Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan dalil utama yang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk muhasabah, introspeksi. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat? Bekal apa yang sudah kita perbanyak? Dan apa yang sudah kita lakukan? Apakah banyak keburukan atau banyak kebaikan? Gitu. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW juga aksiru zikra hadimil ladan. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, kematian. Karena orang itu kalau senantiasa ingat mati, maka dia tidak akan terobsesi dunia. Dia akan tahu akan meninggal. Dia bisa jadi meninggal setelah ini, maka dia akan tidak terobsesi dunia. Yang dia kejar adalah akhirat. Yang dia kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, dia akan berbanyak ketaatan dan akan menjauhi kemaksiatan. Kemudian orang yang senantiasa mengingat kematian itu hatinya selalu hidup. Dia tidak mudah lalai, dia tidak mudah ghaflah. Ya, hatinya akan hidup dan dia akan senantiasa memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, cara kita mensucikan jiwa kita adalah dengan kita memilih teman yang baik. Ya, memilih teman dekat, memilih teman-teman duduk kita yang soleh. Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh kepada jiwa seseorang. Kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka kalau kamu ingin lihat seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Siapa yang dia berkomunikasi sama siapa. Dia dekat sama siapa, karena akan mempengaruhi itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berteman dengan orang soleh, ketika dia melakukan banyak ketaatan, kita akan termotivasi. Gitu. Harusnya seperti itu. Nah,
Termasuk juga di antara teman yang soleh adalah teman hidup, Bapak Ibu. Teman hidup, pasangan. Maka cari pasangan yang soleh. Bagi yang bujang, cari pasangan yang soleh-soleha, supaya kita saling termotivasi. Suaminya semangat sholat, wah istrinya juga semangat sholat. Istrinya semangat sedekah, suaminya semangat sedekah, dan sebagainya. Inilah saling memotivasi. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, cara kita mensucikan jiwa kita adalah dengan kita waspada, kita hati-hati agar kita tidak terjatuh kepada ujub. Ya, masih ingat kajiannya Ustadz Yusdi Hafidhullah waktu itu? Ya. Kita jangan sampai ujub, merasa kita, wih masya Allah, aku bisa sholat malam, aku bisa berdiri 2 jam, 3 jam sholat, aku bisa baca Quran dari pagi sampai subuh, aku bisa baca Quran terus. Ini namanya ujub. Ya. Tertipu dengan dirinya sendiri, iktirar bin nafs. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita ini lemah dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mampu untuk melakukan ketaatan ini, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh ujub? Ya, dan kita tidak boleh merasa kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan engkau itu merasa sudah bertakwa. Allah lah yang hanya mengetahui siapa yang bertakwa. Ya. Nah, seperti itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, seorang manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, ya, sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah, itu sampai beliau itu berdoa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak mendolimi diriku sendiri, kedoliman yang banyak. Nah, maka apalagi kita orang biasa, ya, yang banyak dosa, maka Bapak Ibu sekalian kita harus merasa kita ini banyak kurangnya, sehingga kita banyak istighfar. Jangan kita merasa banyak ketaatan yang kita sudah lakukan. Belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seperti ini kita akan senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa memperbaiki diri kita. Kalau kita merasa kita ini banyak kurangnya, gitu. Jangan ujub, jangan merasa bangga, jangan merasa diri ini sudah baik, jangan diri ini sudah benar, sehingga kita terus memperbaiki diri kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, yang ke-10, yaitu kita mengetahui hakikat jiwa. Mengetahui hakikat jiwa. Apa itu jiwa itu? Kata para ulama ada 3 macam. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa mencela. Dan yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kita kepada keburukan. Yang baik tentu yang pertama, an-nafsul mutmainnah, ya, yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan, dia suka dengan ketaatan, dia suka dengan ibadah. Jiwa ini suka dengan dia senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jiwa yang mencela tadi. Kalau dia melakukan keburukan, kita mencela. Kenapa kamu melakukan itu ya fulan? Kita mencela diri kita sendiri, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, dan ini jiwa ini yang merasa nyaman dengan kemaksiatan, yang merasa berat dengan ketaatan. Manusia memiliki 3 jiwa ini, dan 3 jiwa ini kadang kita al-mutmainnah, kadang al-ammarah bisu, gitu. Maka kita berusaha bagaimana kita lebih menguatkan an-nafsul al-mutmainnah ini. Kita lebih menguatkan jiwa yang tenang, jiwa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala panggil itu, malaikat bilang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhoannya. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 10 kaidah mensucikan jiwa, dan di akhir Syekh juga menutup dengan bahwasanya ketika bagaimana cara kita bisa melakukan 10 hal ini. Pertama yang kita harus lakukan adalah kita butuh untuk introspeksi diri, muhasabatun nafs. Kita merasa diri kita kurang, kita merasa diri kita banyak lalainya, muhasabah. Kalau kita merasa benar, kalau kita merasa sudah baik, kita akan jauh dari namanya mensucikan jiwa.
Maka kita mulai dengan kita introspeksi diri kita, apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing agar kita bisa mempersiapkan bekal yang cukup dan yang banyak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan di beberapa pertemuan ini tentang 10 kaidah mensucikan jiwa. Semoga bisa memberikan manfaat buat yang menyampaikan dan yang menyimak dimanapun berada. Yang dibutuhkan dari kita adalah mengamalkan ilmu. Ya, ilmu saja tidak cukup membuat diri kita baik. Ilmu saja tidak cukup membuat kita menjadi orang soleh dan bertakwa. Orang bertakwa butuh kepada ilmu dan pengamalan ilmu itu. Sehingga dengan kita mengamalkan ilmu, Allah tambahkan ilmu buat kita dan Allah berikan taufik untuk senantiasa beramal soleh. Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang dia belajar dan dia mengamalkan ilmu, maka Allah akan tambahkan hidayah, zadahum huda, dan Allah akan berikan dia taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atahum taqwahum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang berilmu dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang kita lulus dari bulan Ramadan ini dengan predikat takwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan mewajibkan puasa ini di bulan Ramadan itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, dan mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.